Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurmelisa Arbi, Prodi Pendidikan Bahasa Inggris, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Pohuwato. Untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah ilmu komputer, di sini saya membuat tutorial bagaimana cara membuat daftar nilai di Microsoft Excel sekalian dengan rumus untuk mencari jumlah nilai, rata-rata, nilai akhir, dan kekurangan. Sini saya sudah membuat tabelnya. Nah, untuk mempersingkat waktu, saya akan mengisi data-datanya terlebih dahulu. Saya di sini memakai 7 sampel, 6 dan 7. Ini namanya kita isi datanya terlebih dahulu. Adelia perempuan, laki-laki, perempuan. Nah, untuk nilai saya di sini mengambil 5 nilai, yaitu ada nilai tugas, nilai ulangan harian pertama, nilai ulangan harian kedua, UTS, dan UAS. Kita masukkan dulu nilainya. Kita isi dulu ya. Nah, sekarang kita masuk untuk mencari jumlah nilai. Mencari jumlah nilai sangat gampang, yaitu kita tinggal memasukkan rumus sum, yaitu dia sama dengan terus sum, buka kurung. Selanjutnya kita blok saja nilai tugas sampai dengan nilai UAS. Pilih saja salah satu, bebas, karena ini yang saya ambil contoh itu untuk nama siswa Adelia Abu Bakar, maka nilai Adelia saja yang saya ambil. Di blok sampai nilai UAS ya. Setelah itu kita tutup kurung dan di enter. Maka inilah jumlah nilai dari siswa Adelia. Nah, kita letakkan kembali kursor kita ke jumlah nilai tadi. Lalu kursornya diletakkan di sebelah kanan bawah, dan ditarik sampai ke bawah, dan akan muncullah jumlah nilai dari ketujuh siswa tersebut. Selanjutnya, untuk mencari nilai rata-rata, tinggal masukkan rumus average. Tulisannya itu average sama dengan average, buka kurung, lalu kita blok saja nilai tugas sampai nilai UAS. Setelah itu tutup kurung dan di enter. Maka inilah rata-rata nilainya. Kita lakukan lagi langkah seperti langkah untuk mencari jumlah nilai. Tinggal kita tarik kursornya ke bawah saja. Nah, muncullah rata-rata nilai dari ketujuh siswa tersebut. Selanjutnya, untuk mencari nilai akhir, sebelum itu di sini saya sudah menyiapkan keterangannya, di mana nilai tugas diambil 10%, nilai ulangan harian pertama diambil 10%, ulangan harian kedua diambil 10%,
UTS 20% dan UAS 40%. Kita masukkan saja rumusnya sama dengan buka kurung, kita klik nilai tugas, lalu kita kalikan. Karena di sini nilai tugasnya diambil 10%, maka kita kalikan 10%. Dikalikan 10%. Lalu kita tutup kurung dan ditambah, buka kurung, tutup kurung, ditambah, lalu kita buka kurung. Selanjutnya kita klik nilai ulangan harian pertama. Setelah itu kita kalikan dengan 10%, karena ulangan harian pertama yang diambil itu 10% ya. 10%. Balas kurung, kita tambahkan lagi ulangan harian kedua, kita kalikan dengan 10%. Lalu kita tutup kurung. Kita tambahkan lagi dengan klik UTS, mengklik UTS, nilai UTS ya. Lalu kita kalikan dengan nilai UTS yang diambil itu 20%. Kita tutup kurung, kita tambahkan, buka kurung lagi, nilai UAS, diklik, lalu dikalikan dengan 40%. Setelah itu kita tutup kurung dan di enter. Maka inilah nilai akhir dari siswa Adelia. Setelah itu kita tarik saja kursornya sampai kursornya itu dari warna putih begini berubah menjadi warna hitam ya. Setelah berubah menjadi warna hitam, lalu kita tarik ke bawah. Sudah, maka muncullah nilai dari ke-7 siswa. Nah, untuk keterangan logikanya begini. Untuk keterangan itu kan di sini saya sudah menggunakan KKM. KKM ini dilihat untuk KKM ini ada 70. Kenapa dia harus ada KKM? Karena ini sebagai penunjang untuk menentukan apakah dia bisa tuntas atau tidak. Logikanya begini. Jika si A nilainya itu lebih besar sama dengan nilai KKM, maka dia tuntas. Jika lebih kecil, maka dia tidak tuntas. Masukkan saja rumusnya sama dengan kita untuk mencari nilai keterangan ini kita harus menggunakan if. If itu kan jika. Buka kurung, kita masukkan saja, tinggal klik nilai akhir. Klik nilai akhir, setelah itu klik masukkan lebih besar, lalu sama dengan, tinggal kita, karena patokannya di sini nilai KKM, maka kita masukkan nilai KKM 70. Setelah itu koma, di sini kan ada logical test value, koma if true. Maka kita koma. Setelah itu kita tanda petik, kita berikan tanda petik ya. Lalu kita tulis tuntas. Terus tanda petik lagi, koma, tidak tuntas, tanda petik, tidak tuntas, tidak tuntas, tanda petik, dan balas kurung. Nah, di sini ada dua cara, bisa dia menggunakan koma dan bisa juga dia menggunakan titik koma. Kalau saya menggunakan koma karena dia rumusnya itu, keterangannya itu pakai bahasa Inggris. Kalau pakai bahasa Indonesia kita titik koma saja. Lalu setelah itu kita enter, maka hasilnya akan menjadi tuntas. Tinggal kita tarik untuk mempersingkat waktu ini. Tinggal kita tarik ke bawah dan muncullah keterangan bahwa ke-7 siswa ini yang tuntas hanya 1 orang dikarenakan nilai akhirnya itu di bawah dari KKM. Baiklah, itulah bagaimana cara mencari jumlah nilai rata-rata nilai akhir dan keterangan. Bagaimana cara menulis daftar nilai, bagaimana cara mencari daftar nilai, membuat daftar nilai di Microsoft Excel. Semoga video ini bermanfaat.
itu yang saya bisa